Saudara, Shalom. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang mengendalikan amarah atau mengendalikan kemarahan. Berdasarkan Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Yang demikian sabda Tuhan untuk kita hayati. Mazmur 37 ayat 8 dan 9. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi bumi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang anak muda, orang tuanya konon pejabat tinggi. Dia naik mobil bagus, gitu. Tiba-tiba ada mobil yang mendahului dia. Dia kaget dan dia langsung marah karena dia sudah cukup kenceng itu, tapi kok ada mobil yang lebih bagus dan lebih kenceng gitu. Maka dia marah. Dia kejar mobil itu. Ketika ada rambu-rambu yang harus pelan, dapat itu, lalu diserempet ya, gitu. Dan dia kasih kode minggir. Lalu begitu mobil satunya, sopirnya turun, tanpa basa-basi dia dekati dan dia tampar itu dengan kata-kata kasar. Dia tidak tahu bahwa ternyata yang mobilnya lebih bagus, yang orangnya sederhana, itu bukan sopir, tapi itu seorang perwira polisi. Kita bisa membaca ceritanya di media sosial, bagaimana akhirnya ini pemuda yang menampar perwira polisi itu lalu menjadi kasus hukum. Dia anak pejabat. Dia tidak pernah menduga bahwa ternyata yang ditampar itu perwira polisi yang pangkatnya tinggi, bahkan lebih tinggi dari orang tuanya yang cuma pejabat biasa. Saudara, marah itu lalu membuat kita kehilangan kendali. Marah membuat kita lalu berbuat sesuatu yang tidak semestinya. Marah juga yang sebetulnya menghancurkan diri kita sendiri. Di kisah kehidupan, di cerita pewayangan, di manapun, marah itu yang jadi persoalan. Konon ada seorang Brahmana sakti. Ini kisah wayang. Dan ketika dia tanya istrinya, ini dapat cupu mane estagina ini dari mana? Istrinya diam. Dan dia tambah marah, ditanya lagi, diam juga. Sampai dia terucap, diajak ngomong diam aja. Kamu itu kayak patung, kayak tugu gitu. Nah, ketika dia bilang begitu, istrinya berubah menjadi tugu. Dan cupu mane itu dilempar jadi rebutan anak-anaknya, dan mereka kena celaka. Anak-anaknya mengejar sampai ke sendang, kolam gitu, dan nanti mencari, dan ternyata itu
sendang keramat. Dan kita sudah tahu kisah itu, kisah Subali Sugriwo yang berubah menjadi monyet itu. Itu berasal dari kemarahan. Ya, tapi kan ada alasannya. Oh, pasti ada alasannya. Dan alasan juga bisa dibuat dari dalam diri kita sendiri. Seperti tadi pemuda itu yang ada mobil yang mendahului dan dia marah. Bukankah biasa saja mobil mendahului di jalan raya? Saudara, marah. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini katakan, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati. Jangan marah, diulangi lagi. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi, suka atau tidak, mari kita belajar untuk mengendalikan diri. Untuk tidak marah, supaya kita tidak jatuh dosa, dan supaya kita diberkati Tuhan. Ayat berikutnya, sebab orang berbuat jahat akan dilenyapkan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saudara, saya ajak sekali lagi, ayo kita mengendalikan kemarahan dan jangan gampang marah, apalagi sampai berbuat dosa. Firman Tuhan Mazmur 37 ayat 8 dan 9 hari ini mengisyaratkan, kendalikanlah kemarahanmu dan minta Tuhan jamah hatimu supaya kita tenang dan kita tidak gampang marah. Karena marah membuat orang tidak sehat, detak jantung makin cepat, bahkan bisa juga blood atau tensinya naik. Orang marah juga tidak membuat nyaman, wajahnya juga tidak begitu lagi baik, dan itu mengerikan. Mari kita belajar, semoga Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Semoga Tuhan memberkati kami untuk mampu mengendalikan diri dan kemarahan kami hindarkan, sehingga kami belajar untuk lebih dewasa menyelesaikan masalah. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin.